Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah salat berjemaah, semoga kita mendapatkan rahmat. Salawat kepada Rasul teladan bagi kita senantiasa wajib untuk mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran kepada panitia yang telah memberikan amanah kepada kami. Luar biasa ini saya lihat pembangunan masjid Imamul Muttaqin ini. Apa? Masjid apa ini? Nurul Istiqamah. Dari tahun ke tahun saya lihat luar biasa bangunannya. Perkembangannya. Saya tidak tahu jamaahnya. Sudah berapa yang bisa jadi hati? Sudah ada 50? Belum? Ya, harus juga jadi keseimbangan bangunan. Usahakan juga ada keseimbangan jamaah yang bisa jadi imam, yang bisa jadi khatib dan seterusnya. Tadi ada tema dikasih, tapi tidak apa-apa, saya rubah-rubah dikit ya. Pertama adalah kenapa saya sampaikan ini, karena sekarang perimbangan jumlah umat Islam dengan mubalik 3.000 banding 1. Jadi kalau 270 juta umat Islam, jadi kalau misalnya ada mubalik 1, itu imbangannya 3.000 orang. Kalau Katolik itu 50 banding 1. Nah, ini perlu kita galakkan terus agar supaya semangat untuk menjadi mubalik itu harus kuat. Karena semua sahabat itu mubalik, Pak. Tidak ada yang tidak. Cuma memang ada profesional, misalnya Ibnu Abbas, Anas bin Malik yang bisa mendalami Quran. Tapi minimal balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, mari dalam bulan Ramadan ini semua bercita-cita jadi mubalik. Saya mau tanya, mubalik itu apa pekerjaan mulia atau bukan ya? Mubalik itu adalah pewaris dari Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Dan mubalik itu maksudnya mengajak untuk tunduk kepada Allah, bukan mengajak untuk ikut pada dirinya, bukan mengajak ikut kepada konsepnya, bukan mengajak untuk mengikuti programnya. Ini program Allah yang diajak manusia untuk tunduk kepada Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Sebaik-baik manusia adalah mengajak yang ma'ruf. Sebaik-baik manusia yang tinggal di BTB ini adalah mengajak yang ma'ruf. Itu yang terbaik dalam manusia. Dalam surah Al Imran ayat 110. Tanamkan ini konsep ini. Jangan belainkan. Bukan jurusan saya, ustaz saya ini kan arsitek, saya kan jurusan psikologi. Itu jurusan-jurusan yang kita ambil, itu bukan perintah, itu adalah bunga-bunga kehidupan. Intinya mengajak yang baik. Bagaimana dalam ilmu arsitek diselipkan dengan mengajak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dulu yang saya ingin sampaikan, karena kita ini mau mati semua, Pak. Apalagi bapak-bapak ini saya lihat sudah di atas kepala sama di atas ya. Hampir semua, Pak. Kira-kira 10 tahun berganti lagi generasi. Disinilah kekuasaan Allah. Bayangkan kalau tidak ada yang mati, penuh BTP. Ya, situlah indahnya kematian dengan membawa ya, nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada yang ingin mematikan orang dengan macam-macam gaya, apakah corona, tidak usah lah. Mati sendiri kalau sampai waktunya. Karena kau juga pasti akan mati. Ya. Yang pertama adalah di dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang pertama dulu. Saya langsung juga memberikan solusi. Di dalam bulan Ramadan ini tentunya kita dididik oleh Allah untuk Qiyamul Lail atau sholat tarawih.
Bagusnya kalau salat tarawih niatnya itu qiyamul lail. Salli sunnah qiyamul lail atau dalam bahasa daerah saja. Sengaja salat lail. Karena redaksi salat tarawih masih dicari dalilnya. Salat tarawih masih. Tapi bilang saja qiyamul lail. Tapi jangan salahkan dengan yang berniat salat tarawih. Jemaah sekalian, tentunya yang paling afdal itu qiyamul lail jam 2 malam. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Bagusnya salat tarawih tambah lagi 2 malam jam 2. 1 jam cukup. Ya tidak apa-apalah. Makin banyak salat sunnah juga bulan Ramadan. Apalagi kita mungkin banyak dosa juga ya. Nah, salah satu kira-kira konsep yang bagus, kalau bapak-bapak punya rumah sedikit luas, bikin satu kamar khusus untuk sholat, khusus ibu-ibu dengan anak-anaknya yang gadis, yang kecil-kecil. Kalau mungkin rumahnya sempit, biar kamar tamu saja dan kasih skat sedikit. Ya, rumah ruangan sholat, kasih Quran di situ. Jangan terlalu longgar kamar tamunya baru tidak ada ruangan itu. Ini kira-kira konsep. Dan para nabi-nabi mihrab namanya. Kalau kita mau kembali merujuk daripada Maryam, itu punya mihrab dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu disitulah diturunkan hidangan Allah dari langit kepada Maryam. Ya. Wadadhu qala bima walaysa sakar inni samaitu Maryam inni utsabika wa surita masyaitanir rajim fataqabbalaha. Itu dalam surah Imran ayat 40 kalau tidak salah. Wa kaffala zakar kullama dala khariya zakariyal mihrab wa wajada inda rizqa qala ya Maryam anna laki hadza mihrab. Qala tuhan min indillah. Tiba-tiba ada makanan dari langit. Anna laki hadza qalat huwa min indillah. Dari mana makanan? Dari langit, kata Maryam. Jadi ada yang mengatakan tidak mungkin itu rezeki langsung datang, bisa saja kalau Allah menghendaki ya. Makanya diperbaiki mihrab. Nah, ini kira-kira gambaran pertama tentang tahajud. Mari. Jadi kalau ingin mengambil berkah dari Ramadan, ya di Syawal harus lebih bagus dari Ramadan. Jangan nanti Ramadan rajin ibadah, masuk Syawal kembali lagi 1 baris. Ya, saya lihat itu mesti lain Pak ya kalau sini. Kalau Ramadan ada 5 baris, 7 baris. Masuk Syawal 1 baris miseng. Jadi dia beribadah sesuai selera, sesuai Ramadan. Mari. Jadi tidak berkah itu Ramadan kalau. Insyaallah. Kalau anak rajin tahajud, apalagi 4, 3 subhanallah. Beli karpet-karpet yang tebal. Kalau capek tidur di situ sambil minum, tambah lagi. Itu yang pertama tentang tahajud. Itu perintah. Kalau mungkin berat ya cepat tidur. Jam 9 tidur, jam 8, 9 tidur. Dalam ilmu kesehatan coba baca di YouTube-nya. Yang Cambang itu siapa namanya? Sahnur siapa? Dokter siapa itu? Itu memang awal kalau kita tidur bisa bilang penyakit itu Pak. Ya. Kemungkinan yang kasih penuh di rumah sakit karena suka begadang. Coba tanya. Ada semua di situ, lever, jantungnya menurun. Dan memang semua nabi tidur awal waktu dan bangun 2/3. Jangan tidur hari waktu nonton bola, lewat subuh. Nah, itu kira. Ya. Mari kita rubah bulan Ramadan. Akhir waktu. Orang nggak sholat subuh itu, orang bungkus bilang, agak, toma cilaka, cilaka karena Mangkasar kecelakaan iya, tayam loh, setengah mati mungkin itu kalau dalam subuh, pasti semua perencanaan digagalkan oleh Allah. Tidak ya, yang mengatur ini alam ini adalah Allah, yang mengatur manusia adalah Allah, yang mengatur orang bersangka kita adalah Allah. Ya, tidak usah cari jabatan. Kalau memang waktunya mungkin dipanggil Pak, mungkin bisa ambil amanah ini. Tidak usah ambisi. Allah yang mengatur. Itu tentang tahajud. Jadi, ya apalagi
dalam kondisi sekarang yang kita sangat membutuhkan suatu kira-kira pemimpin yang bisa mengarahkan kita kepada yang hak. Karena kita butuh satu political will, yaitu pemimpin. Ya, ya. Mesti Pak Lurah, Pak Camat harus ceramah itu. Kalau tidak bisa ceramah, jangan kau jadi camat. Menyelamatkan orang ya. Kalau Pak Jufran itu wali kota ini. Bisa wali kota ya? Maju wali kota. Yang berhak jadi wali kota itu yang rajin ke masjid. Bukan cuma nanti mau jadi wali kota menyumbang di masjid baru cari suara. Oke, itu yang pertama. Baik itu ikut-ikutan. Yang kedua, tadi tahajud. Jadi tidak usah bicara perjuangan Islam kalau tidak pernah tahajud. Kedua adalah ya, hayya 'alas shalah itu sudah harus di masjid. Iya. Berapa anak? 3. Kontrol 3. Sebelum keluar rumah, di mana kau salat duhur nak? Kau di mana? Semua yang ke kampus, yang ke kantor, cek salat duhurnya sebagai kepala rumah tangga. Itu namanya ku ampusakum wa ahlikum nar. Cek salat duhurnya. Terus jam berapa kau pulang nak? Sudah isya. Kau asarmu kira-kira di mana? Oh, kira-kira saya urus STNK di berarti mungkin saya asar di Ayam Masyik, mungkin saya maghrib di Cendrawasih. Dikontrol dulu sholatnya itu anak. Ya, itu kalau memang dia cinta kepada Allah, pasti dia kontrol tentang sholatnya, ibadahnya kepada Allah. Karena dia belum tentu hidup, bapaknya belum tentu hidup hari ini, Jumat ini. Anaknya juga belum tentu hidup. Harapannya, cita-citanya berjumpa dengan anaknya di akhirat. Karena di dunia ini adalah tempat sementara. Tidak ada tempat abadi di dunia. Ada 4 dalil yang pokok tentang dunia. Karena waktu singkat. Pertama adalah surah An-Nisa ayat Al-An'am barangkali 32 ya. Ini ada satu ingat ini bisa dokumen. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya. Kehidupan dunia ini adalah sandiwara. Awal kehidupan setelah mati, Pak. Baru diaudit kita punya amalan. Yang kedua, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah manusia cinta kepada perempuan, perempuan cinta lawan jenis, cinta kepada harta, perak, emas, tanaman-tanaman, al-an'am, binatang-binatang, atau sekarang motor, mobil, angsa atau apa ya. Itu dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kehidupan yang kecil. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kehidupan kepada Allah jauh lebih bagus daripada yang kau cintai. Boleh mencintai wanita tapi nikah. Jangan kau ngodok, gonceng lah apalah, belum kawin sudah perkenalan lah, chatting lah tiap saat. Itu sudah zina itu. Boleh cinta kepada kendaraan, pakai di jalan Allah. Antar penceramah kah apakah, urus masjid, bawa semen yang dipakai untuk poyak maksiat, itu boleh. Yang ketiga adalah ada juga manusia itu memang orientasinya hanya dunia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Pagi kantor, dagang, siang meeting, sore olahraga, ya, malam jogging kah. Tidak ada jadwal sholat, tidak ada jadwal mengaji. Doanya juga, ya Allah mudahkanlah jogging saya. Kafe yang saya buka mudahkanlah. Mobil saya sudah mau ditagih. Mudahkanlah ya Allah supaya tidak dilelang. Semua orientasinya dunia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dikatakan, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada tempatmu di akhirat. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu 201 itu. Orang beriman minta kemuliaan dunia, boleh dia punya cita-cita bangun rumah tapi mau bikin majelis taklim, tampung anak yatim boleh. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada. Yang ketiga. Ya, yang keempat adalah surah Al-Qasas ayat 77. Kita harus bicara dalil, Pak. Kalau bicara dalil saya kira insyaallah yang tidak setuju ya urusannya dengan Tuhan ya.
Kalau bicara agama tidak ada dalil, nanti kita terprovokasi oleh pikiran masing-masing, belum tentu benar. Harus ada dalil kalau bicara agama, supaya kita terbawa arus dalil itu. Yaitu wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirat, tuntutlah akhiratmu wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan duniamu. Kira-kira ini Pak Poy begitu pentingnya akhirat. Tuntutlah akhiratmu, ya ibu-ibu belajar mengaji, tajwid, ya tadarus, tadabbur, ya bagaimana mengamalkan Islam secara total, itu ya jangan dipilih-pilih dalam pengamalan. Begitu juga mengaji, milih-milih. Surah Yasin saja, Al-Waqiah. Jangan baca semua itu. Ya, kalau Al-Waqiah malam Jumat, Al-Kahfi malam Selasa tidak apa-apa, supaya jangan dipilih-pilih dalam beragama. Ini Bapak ketawa-ketawa ini. Ya, Pak, ya. Jangan milih-milih. Al-Waqiah supaya mudah rezeki. Itu rezeki hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah kalau tidak salah, An-Nisa 190, ya. Ya wa yaqulu nu'minu bi ba'di wa yakfur bi ba'd. Dia mengimani sebagian tapi mengingkari sebagian. Itu orang Yahudi itu. Kalau yang muda-muda enak dia, tapi kalau begitu berat dan punya risiko, dia tidak mau amalkan. Itu ciri orang. Kalau Islam bagaimana? Oh tidak. Udah hulu bisilmi kafah. Total, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jalan ke syaitan. Misalnya bulan Ramadan, apa dasarnya kita puasa? Itu surah Al-Baqarah ayat berapa? 183, bagus. Apa bunyinya? Kutiba alaikum siyam. Ya alladzina amanu kutiba alaikum siyam, diwajibkan puasa. Di ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 216, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kamu berperang. Kenapa ayat ini tidak pernah diangkat? Ada apa? Nah, itu juga. Jangan-jangan kita ini mengikuti karakter Yahudi. Itu penting dibahas. Karena ini adalah Al-Quran. Apa manfaatnya? Pasti banyak manfaatnya. Termasuk memerangi hawa nafsu. Ya, apalagi? Misalnya di dalam Al-Quran itu lengkap istilah kafah, hukum, politik, sosial, contoh hukum. Berapa dalil-dalil hukum? Contoh misalnya hukum pidana. Hukum pidana itu as-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma. Harus diangkat ini dan umat harus tahu. Jamaah harus tahu bahwa pencuri itu hukuman Allah itu adalah dipotong tangannya. Tidak bukan penafsiran. Ya enggak Pak? Bukan cuma menahan lapar, dahaga dari tahun ke tahun. Tema-tema hanya itu. Ini perlu hukum kita bahas. Nah mudah-mudahan kita buktikan secara ilmiah. Karena ini hukum ini dituduh oleh Barat tidak manusiawi. Coba diterapkan ini. Kita bicara para pakar hukum di Sulsel ini misalnya. Siapa pakar hukum Fakultas Unhas? Kita panggil seminar sini. Dan kita panggil pakar hukum syariah. Kita diskusikan. Mana lebih bagus? Hukum Allah atau buatan manusia? Apa hukmal jahiliyah ya bagun? Ya oh sadis itu hukum Allah. Coba. Kenapa ini? Tidak mungkin ini sadis kalau tidak membawa manfaat. Ya tentunya koruptor itu kalau curi ayam saya kira tidak masuk. Ada itu dalam umat. Tapi kalau sudah 100 juta, 50 juta itu sudah berat. Apalagi ini ada lagi 300 triliun ini tidak jelas kemana ini. Tidak disentuh. Nah inilah efek kita harus disuguhkan. Coba 5 orang koruptor dipotong tangannya di karbosi. Saya kira berpikir orang korupsi Pak. Kayak begini modelnya. Dia potong. Karena saya iya ini peluka kan juga begini. Kelihatan. Sekarang koruptor sudah dipenjara. Caleg misalnya. Totene sirikna. Ya enggak? Dan kita juga ikut-ikutan. Karena siapa yang kasih uang? Siapa yang kasih uang? Ihdinas siratal mustaqim doanya. Baru 100.000 miring nih. Itu kira-kira. Mari
kita sosialisasikan. Bagaimana hukum zina? Ya kita sosialisasikan. Rajam itu pezina. Luar biasa ini di YouTube ini. Mempertontonkan persinahan. Kawin sebelum nikah. Sah-sah saja. Bahkan hukum zina itu tidak ada lagi, Pak. Kecuali zina itu hanya pemerkosaan. Coba dirajam itu yang berzina. Insya Allah tidak usah khawatir suami ini selingkuh. Takut itu. Takut. Apalagi istri mau selingkuh. Apalagi agama yang begitu tidak kuat. Semua potensi-potensi terjadi. Suaminya baru kena gula setahun, ngirim istrinya. Tidak ada agama. Ya. Laki-laki yang suka lihat dondong muda, goyang juga kepalanya. Itulah efek daripada. Coba terapkan hukum rajam dan hukum derah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatala al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Kita sosialisasikan saja. Jangan lagi dituduh mau mendirikan negara Islam. Tidak, ini kan hukum. Dijamin undang-undang dalam berbicara, apalagi kita ini negara Pancasila, mayoritas muslim, pembukaan dan rahmat Allah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya ngomong tadi malam juga. Ini ada lagi isu dilarang buka bersama. Luar biasa. Lama-lama nanti dilarang lagi sholat. Memang pelan-pelan. Kita lawan itu. Apa mudaratnya kepada masyarakat kalau kita umat Islam buka bersama? Ya, kalau diskotik pasti jelas. Kenapa bukan itu yang dikritisi? Dilarang buka bersama. Nauzubillah. Tidak ada apa-apa. Oke, saya kira itu tentang hukum sosial. Apa lagi? Hukum pidana, hukum perdata, hukum sosial. Itu tema-tema Ramadan ini sebaiknya ini yang diangkat. Iya. Kalau memakbulkan masjid cara saya sudah tapi tema-tema tentang hukum sosial. Kenapa? Efeknya menimbulkan masyarakat miskin karena korupsi. Ya, tidak ada lagi yang mencegah, tidak ada lagi yang berani bicara, apalagi kalau dia baku bagi-bagi dan seterusnya. Saya tahu teman DPR, eksekutif dan legislatif, apakah sudah berkawan? Tidak, saya nggak paham lah. Yang jelas, mari itu yang kedua. Hukum apa lagi? Ya, hukum sholat juga. Sholat itu wajib di masjid, kecuali ada uzur. Itu Imam Hambali itu. Dan barang siapa yang sholat di rumahnya tanpa uzur, tetap sah tapi berdosa. Ini angkat secara hukum. Ya, ustaz-ustaz wajib mengangkat. Ya, jadi kalau dia juga tidak sholat ya, tidak usah panggil ceramah. Kalau anaknya saja jarang 5 waktu, bagaimana bisa memperbaiki orang kalau akhir-akhir itu gambaran tentang pentingnya nilai-nilai sosial. Karena waktu pendek, jadi sekali lagi bahwa dunia itu kecil. Ustaz, alhamdulillah, anak saya 5 orang, ada yang tanya, sudah sukses semua. Maksudnya, 1 sudah sarjana di UI, 1 di Unhas, 1 di 45, subhanallah. Terus saya bilang, siapa yang ngurus agama? Dia bilang, tidak ada, karena sibuk sebelah. Kau tahu dia bilang, sukses, gagal sama kau punya anak itu. Di mana dasarnya sukses? Kasih ke dalil bahwa sarjana sukses. Coba kasih ke dalil. Tidak ada itu kesuksesan itu yang begitu-begitu. Anak saya sudah selesai di universitas tapi rajin mengurus musola. Itu ujungnya itu yang sukses. Dia memanfaatkan ilmunya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham? Alhamdulillah 3 anak saya 7 sudah selesai dan kerja semua. Ada yang jaksa, ada kepolisian, ada departemen macam-macam. Terus siapa yang menyuruh kepada agama? Sibuk, sudah ada. Ketika dia mencegah kemungkaran, dia jaksa menegakkan yang ada, itu baru sukses. Ujungnya itu ada sukses. Ini kita ditipu ini oleh pemahaman-pemahaman kesuksesan. Wa antum muflihun, lihat. Ya, mari. Ya, benar nggak? Atau saya salah? Benar ini Pak, urus ini. Alhamdulillah urus Nur Istiqamah ini. Itu sukses. Pengurus masjid ini orang paling sukses di dunia ini. Rumahnya Allah diurus. Ya Allah ya. Rumahnya Allah. Oke. Itu kira-kira yang pertama. Yang kedua tadi 5 waktu. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini bapak-bapak, ibu-ibu bawa yang kecil-kecil itu sholat subuh. Tidak apa-apa. Yang umur 5 tahun bawa. Besok kasih ramai. Biar dia nakal di luar situ lari-lari pesan. Berikan dia kebiasaan kalau meninggal bapaknya termemori itu anak. Sehingga ya ibu-ibu juga
Kalau sudah hayya 'alas shalah, jangan lagi memasak. Kalau ada ibu memasak, mencuci, melipat, sudah azan, itu ibu yang paling gagal hidupnya di dunia ini. Anak-anak to cilaka ya. Oke, itu yang kedua. Jadi tahajud. Jadi jangan bicara agama kalau tidak mesti. Bicara dunia bagi saya, Pak. Oh ini jangan mau bicara agama kalau jarang kau di masjid. Bicara lino mau kau. Kau tidak punya hak wilayah itu. Yang berhak membicara agama adalah orang yang senantiasa 5 waktu di masjid. Yang bicara perjuangan adalah orang-orang yang suka tahajud, menegakkan yang hak. Dia mau kiri kanan, nampaknya sembahyang. Yang ketiga, 4 poin saja ya karena subuh. Adalah utslu ma uhiya ilaika minal kitab, baca Al-Qur'an. Kasih waktu Quran dan terjemahannya dan tafsirnya beli, dan itulah menjadi pembicaraan. Ya. Jangan bicara kebenaran kalau tidak punya Quran, pasti kau sesatkan orang. Bicara Quran, menurut Allah, menurut Rasulullah, itu aja. Menurut Allah, menurut Rasulullah. Nanti diskusi. Kalau beda-beda tipis, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita umat Islam selama 3 poin. Pertama, dia tunduk kepada Allah, dia akui Allah Tuhannya, Nabi-Nya Muhammad, Quran. Selesai. Ada NU, Muhammadiyah, ada tapi sama itu saudara kandung. Tidak ada yang bisa bedakan. Ini sudah ribut lagi. Ada lagi Jumat berkah, ada lagi bid'ah, panjang lagi urusan. Sudahlah. Yang mau kuno, mau barasanji, sudahlah. Yang kita fokus ini tentang kemaksiatan ini. Yang korupsi siapa di Makassar? Naik palukan di BTP, catat kirena. Mencuri kau bos. Tobat kau. Ya. Karena siapa yang tidak menyampaikan, mencegah, itu juga ukuran keimanan. Tidak dikatakan beriman kalau di hadapannya ada kezaliman, dia tidak komentar. Marra'a minkum munkara. Yadun itu adalah jangan diartikan penguasa, diartikan siapa yang punya kemampuan. Bagaimana? Kalau penguasanya maling mau menasihati, tidak mungkin. Sampaikan seperti Umar. Kalau kau mau janda halangi saya, itu Umar. Ya, sesuai kemampu, mastata'tum. Yang tentara, polisi tegakkan ya. Bilal tidak mungkin. Yang kedua minimal kritik. Yang ketiga adaful. Itulah ukuran tauhid. Wah ini bagus. Apa gunanya pembahasan tauhid? Biar kesaliman kecil tidak bisa. Biar makan di Ramadan kita takut tegur. Lapor saja. Melapor saja takut. Padahal lapor ke polisi ini bertentangan. Jangan pernah bermimpi akan mencium bau surga kalau kita tidak terlibat amal ma'ruf nahi mungkar. Dan doa tidak akan diterima kata Imam Ali. Lakukan saja Pak. Kalau memang kita mati digebukin gara-gara melapor orang yang makan, tidak apa-apa. Mati dalam kebaikan daripada hidup akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Quran. Ya, ada 8 membaca, tajwid, menghafal, menerjemahkan, mengamalkan, memperjuangkan. Ya. Kalau Piagam Jakarta bisa berhasil ya syukur. Kalau tidak NKRI Bersyariah apa namanya. Tapi tetap kita berindu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini tadi ku ampusakum. Jangan berbicara memperbaiki orang kalau anakmu sendiri 5 waktunya tidak jelas. Jangan bicara umat. Ya, masa orang lain dibicara memperbaiki orang baru anak kita. Ya, saya juga ada anak 5. 2 sudah di Mesir, sudah selesai. Semua hafal Quran. Saya tidak biarkan bercita-cita lain. Ya. Kalau baru mau mirip cita-citanya aku tegur. Lebih mirip lagi ku sari kayu. Ku kasih kayu. Tidak apa-apa. Kalau tidak mampu lagi mulut dengan air kasih bangun, kayu yang terakhir. Nah, anak saya bilang, kenapa begitu Bapak? Dia pelajari saya rupanya juga. Saya kenyang kayu juga sama bapak saya dulu ya. Seperti bapak namanya Kiai Abdul Rahman dari Wajo. Nah sekira ini 4 poin. Pertama tadi tahajud, kedua 5 waktu di masjid, ketiga Quran. Dan itu diskusi di rumah. Keempat ku ampusakum wa ahlikum nar. Yang terakhir yang adalah kenikmatan. Kenikmatan pertama adalah ridha menerima Islam. Ada 3 poin. Ya. Watmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Dia ridha, luar biasa ini Islam, luar biasa puasa. Dia tidak terpaksa. Ridha dan gembira. Ramadan gembira. Baru berwudu, senang nih. Gembira mentok kelihatan ya.
subhanallah. Ikhlas betul. Jadi kalau kita tidak ikhlas menerima Islam, tidak nikmat itu, Pak. Tidak pernah ketawa-ketawa, bahagia masuk rumahnya Allah. Biasa-biasa jadi. Wajah biasa-biasa. Kayak terpaksa saja. Dari subuh misalnya. Dari puasa misalnya. Sekira 10 hari mau puasa, 30 hari lagi. Tidak rida. Itu yang pertama. Rida. Dan diteliti memang luar biasa. Ini ajaran Islam. Ya. Baik. Tidur setelah subuh sangat berbahaya. Luar biasa memang. Ya. Yang kedua adalah fala takhshawhum wakhshawni wa liyutimma ni'mati. Kalau mendapat kenikmatan jangan takut. Jangan takut resiko dunia ini. Jangan takut kehilangan harta, kehilangan segala-galanya. Jangan takut kehilangan pekerjaan, kehilangan istri, tidak punya anak. Tidak usah takut. Wakhshawni, takutlah kepada aku. Wa liyutimma ni'mati, baru ada nikmat. Sangat tinggi takutnya kepada Allah, ya Allah. Begitu asal kita pilih ini. Ya. Bukan begitu asal masih enak mengerti. Mari dalam Ramadan ini mencari takut kepada Allah dan sangat mencintai Allah. Kalau panggilan Allah tidak ada urusan yang lain. Tidak ada urusan majelis ilmu. Kalau sudah Allah panggilan ada kebaikan, ditinggalkan semua pekerjaan. Sekalipun menguntungkan dunia. Mau transaksi besok. Kenapa saya transaksi Allah boleh buat? Kali ini pembahasan fikih perlu bagi saya. Khawatir masih banyak larangan saya lakukan. Atau perintah saya tidak tahu, saya tinggalkan. Arto bilang, bagaimana majelis semua? Tidak ada waktu Ustaz. Hanya satu urusan keluarga meeting. Akhirnya sampai kabar 5 cuma muter hafalannya. Araita saja. Kepala 5 ini. Inna a'taina kuliah. Hukum-hukum ekonomi sosial hampir buta. Disibukkan oleh urusan-urusan keduniaan untuk makan. Itu yang kedua. Jangan takut. Pasti ada nikmat. Coba apa kalau tidak takut? Nikmat itu. Mana tidak doi? Ya. Nikmat makan ikan kering. Nikmat rumah kubu dan seterusnya. Dia nikmati. Yang terakhir, nikmat bersaudara. Wattasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum atfal fasbahtum bi nikmati ikhwana. Bapak ini banyak suruh, mungkin dari Sopeng ya, dari Bone, dari mana. Ketemu di sini ya, mengurus agama Allah, wattasimu billah kayaknya bersaudara ya. Kadang rindu kalau tidak ketemu ya. Assalamualaikum, rindu. Tapi kalau kita bersaudara karena dunia, hanya senang, bukan nikmat. Sama-sama penjual kayu, beda profesi pasti beda lagi perkawanan ya. Apalagi politik, apalagi partai, pasti beda. Tapi kalau nikmat berkawan, Islam luar biasa. Hanya satu musuhnya Islam, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, ada nikmat ridha menerima Islam, kedua tidak ada ditakuti. Kecuali Allah, tidak ada. Dia cuma takut asapnya. Yang ketiga, dia suka berkawan orang-orang yang banyak menyebut kalimat Allah SWT. Kalau dunia tidak ada kenikmatan itu, hanya kesenangan. Senang dapat jabatan, senang dapat ini, dapat ini. Nah oleh sebab itu saya kira inilah saya ulangi lagi bahwa ku ampusaku ini penting. Selanjutnya istri dan anak itu akan jadi musuh. Aduh, kalau tidak terarah, dia akan jadi musuh. Dalam surat Taghabun. Bahkan harta itu akan jadi musuh. Anak dan harta istri akan jadi musuh. Auladukum fitnah, amwalukum wa aulad. Nah, salah satu solusi jemaah sekalian, salah satu solusi kita pikir-pikir, kemarin saya juga sudah bikin forum tentang forum jemaah masjid, ya komunikasi jemaah masjid di Pau-Pau. Setiap subuh kumpul tokoh-tokoh, diskusi. Sudah ngopi ahad subuh, silakan bapak-bapak kalau waktu jam 6 kita sudah mulai tokoh-tokoh di sana. Hampir semua tokoh Islam kumpul di sana, gantian ceramah. Di sini juga boleh. Kalau mungkin sudah capek ceramah di masjid, kita di warkop ya, sambil ngopi, sambil ya kalau bisa warkop di kemarin ada di Ashara ya, tapi Ashara tidak ada ceramah, jadi kita coba-coba bangun di itu. Yang kedua keputusan kemarin kita putuskan, rupanya kita harus dakwah antar rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat untuk mengikuti program ini silahkan. Pak Sabudin masih ketua fokus ya, boleh catat Pak Sabudin atau panitia masjid, nanti kita kirimkan guru-guru perempuan rupanya antar rumah, karena banyak data kami dapatkan ya, istrinya hampir tidak tahu agama, ada sholat, anaknya lebih-lebih, rupanya tidak bisa lagi disentuh ke masjid, rupanya antar rumah ini ya. Antar rumah yang kita coba-coba lakukan, dan kita juga ada biaya sendiri ya, tidak perlu menunggu biaya dari mana-mana. Mudah-mudahan ini dari rumah, tapi perjanjiannya
Begitu romaah memahami sedikit dasar-dasar keagamaan, wajib menyampaikan. Jadi sistem multi level ya. Ya, jadi ini yang kita coba-coba lakukan. Kenapa dakwah sampai ke gunung-gunung ini sudah hampir kosong dan rawan akan dimasuki beberapa pemahaman-pemahaman. Insyaallah, mudah-mudahan boleh kita berbeda manhaj, berbeda mazhab, tapi esensi kita bersatu. Jangan sampai kita egoisme mengutamakan tentang pendapatnya, alasan sunnah, dan mudah kita berpecah. Jangan. Lebih baik kita terkesan ahli bidah, tapi jangan terganggu persahabatan saya dengan Anda. Kita bersahabat. Kita sudah memegang 3 poin. Tuhan sama, Nabi sama. Kalau beda-beda kecil, saya kira bukan itu yang dibahas. Hati-hati. Karena kadang ini yang dikembangkan ya tentang bidah, tentang apa. Padahal bukan itu misinya. Misinya supaya umat Islam itu pecah. Jangan memikirkan tentang hukum. Jangan lagi memikirkan tentang perekonomian. Buta tentang politik. Supaya Islam ke depan akan menjadi dihancurkan. Dengan personilnya akan menjadi kalah-kalah sawab. Karena memang kualitas ilmu pengetahuannya, pengalamannya disibukkan dengan hal-hal yang tidak prinsip. Sedangkan untuk kekuasaan ke depan disibukkan mereka. Jadi saya kira inilah pencerahan-pencerahan. Mudah-mudahan masjid ini mengambil bagian tentang kejayaan Islam, kebangkitan Islam ke depan. Kita mengarah bagaimana kita dipimpin oleh umat Islam yang teguh, tapi masyarakatnya juga harus kuat. Biar terpilih pemimpin yang hebat, kalau masyarakatnya buta tentang agama akan hancur. Kita melihat contoh di Patabai Papakori di Bulukumba. Kemarin luar biasa, waktu beliau bupati, 10% lebih daripada pajak tentang zakat. Begitu dia tidak ada, kembali nol karena belum tertata tentang masyarakatnya. Masyarakat juga kuat, bukan juga penguasa. Kita juga setengah mati. Kenapa? Larangan tinggal larangan, perintah tinggal perintah. Tapi kalau tidak ada political will, agak berat juga. Kalau Pak Jupri nanti jadi wali kota, gampang ya. Siapa yang tidak sholat 5 waktu, tidak diurus PBB-nya misalnya, kita mengingkas saja. Dan suatu kebaikan. Mari kita berdoa agar masjid ini dan personil yang ada di sini kembali berenung bersama. Mudah-mudahan besok subuh bawa semua anak. Ibu-ibu tidak ada lagi sholat lewat waktu. Dan ibu-ibu sudah mulai buka Quran terjemahan. Jangan cuma di Ramadan. Dan jadi bahan diskusi bacaan kita. Karena tidak mungkin Islam dipahami lewat ceramah cuma 15 menit, 30 menit. Tidak mungkin. Kita tiap hari sehingga jamaah berbicara terus komunikasi. Menurut firman Allah. Menurut firman Allah. Kalau perlu tahun depan. Kalau perlu 30% yang ceramah subuh. Sudah warga jamaah. Jangan lagi dari luar. Untuk membangkitkan suatu semangat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah turunkanlah berkah di kampung ini ya Allah, di tempat ini ya Allah. Bimbinglah kami untuk mempelajari agamamu ya Allah. Bimbinglah kami untuk tunduk kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami tidak memilah-milah perintahmu dan laranganmu ya Allah. Bimbinglah kami tidak melihat perintahmu itu adalah keras dengan maupun risiko. Bimbinglah kami agar kami memahami bahwa semua perintahmu membawa kebaikan ya Allah. Bimbinglah kami agar kami tidak membagi-bagikan tentang perintah dan larangan ya Allah. Jadi kalau masyarakat Islam yang ada tempat memahami tentang hukum ya Allah, kami yakin kalau bukan hukum yang tegak maka akan kacau dunia ini ya Allah. Karena hanya Engkau yang dapat mengatur dunia ini yang Kau ciptakan ya Allah. Hanya aja Ramul yang bisa menyelamatkan kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ampunilah kami dengan kemunafikan yang kami miliki, yang ketakutan ya Allah. Ketakutan menyampaikan yang hak karena satu risiko ya Allah. Cabutlah segala ketakutan kami dan takut hanya kepada-Mu ya Allah. Selamatkanlah ini kami, istri kami. Jadikanlah di rumah kami menjadi tempat ibadah, tempat belajar agama ya Allah. Jadikanlah 5 waktu bagi kami dan keluarga kami. Tidak ada lagi lain-lain ya Allah. Sehingga kami bisa meninggalkan dunia ini mendapatkan rahmat di sini ya Allah. Sehingga Engkau bisa menyelamatkan kami dari neraka ya Allah. Ya Allah kami siap untuk mengawal perintah-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami bersama orang beriman ya Allah. Kami tak pernah khawatir dengan orang-orang zalim. Yang kami khawatir manakala hidayah tidak berpihak kepada kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala Muhammadin nabiyana wa rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.